Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini tanggal 18 April tahun 2025, saya akan kembali lagi melakukan perjalanan dekat saja sih, dari Malang tujuan Solo, naik kereta api Kertanegara. Kebetulan saya ada acara juga di sana. Jadi saya memilih keberangkatan kereta api yang pagi untuk tujuan Solo. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam stasiun, melakukan boarding sama sekalian cari seat yang setelah saya pilih secara online. Yuk masuk ke dalam teman-teman ya. Ikuti perjalanan saya dari Malang hingga stasiun Solo Balapan hingga selesai. Langsung menuju ke pintu masuk sebelah sana, melakukan proses boarding. Yang saya tahu di sini sudah pakai face recognition, jadi tinggal masuk. Suasana pagi ini di stasiun Kota Malang cukup ramai, teman-teman. Ramai kendaraan. Mungkin pengantar atau penjemput ya. Nah, sekarang masuk ke sana. Papan informasi kereta Kertanegara berangkat pukul 8.25, ada di jalur 2. Yuk sekarang masuk ke dalam untuk cek recognition, face recognition. Setelah face recognition tadi langsung naik eskalator. Saya sudah berapa kali ya berangkat ke luar kota dari stasiun Malang ini, sekitar 3 atau 4 kali gitu. Tapi ini yang perjalanan pagi. Biasanya saya perjalanan itu kan sore atau malam. Iya, kayak naik Malabar dulu tuh sore, naik Majapahit itu malam.
Kertanegara, langsung ke dalam. Misi ya Mas? Saya nanti langsung menuju ke premium 1, langsung menuju ke seat saya. Ini sudah mau nyampe di bawah. Akhirnya saya dapat gerbong paling depan sendiri, belakang lokomotif. Itu. Semoga tidak dapat duduk yang jalan mundur. Adapun kereta api Kertanegara ini yang saya naiki itu akan ditarik lokomotif CC 203 9801 dari Dipo Induk Purwokerto. Ini untuk rangkaian kereta api Kertanegara. Jadi yang depan ini eksekutif kelas ekonomi premium 4 gerbong kalau nggak salah. Terus restorasi eksekutif itu 4 gerbong juga, yang belakang untuk logistik kargo seperti itu. Seat nomor 21A. Wah, sini nggak kelihatan apa-apa ini. Ini saya telah sampai di seat saya nomor 21, tapi tidak ada kaca, dinding. Jadi perjalanan selama beberapa jam ya, sampai sana itu jam 2 siang. Jadi pemandangannya itu hanya tembok dinding ini. Baru ada kaca itu nomor 20A, 20B untuk di ekonomi 1. Wah, nggak apa-apalah, ya bagaimana lagi. Ini untuk toilet di gerbong 1, ekonomi 1. Ini toilet bersih, teman-teman. Ada wastafel, ada tisu, ada sabun, kaca. Ini ada jendela. Nah, di sini ini seat saya teman-teman, di sini. Jadi tidak ada jendela. Jadi untuk kereta ekonomi 1 nomor 21 itu full ketutup dinding. Jadi jangan sampai salah pilih seperti saya teman-teman ya. Karena baru ada jendela itu nomor 20 seperti ini. Oh iya, sekedar informasi juga untuk teman-teman. Jika keberangkatan dari Malang menuju Purwokerto itu kereta ekonomi 1 itu paling depan, di belakang lokomotif.
Tetapi kalau berangkat dari Purwokerto tujuan Malang, ini kereta ekonomi itu urutan paling belakang. Ekonomi satu itu paling belakang sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Liverinya lucu teman-teman. Tema kartun. Itu kereta api Gajayana dari Gambir tujuan Malang. Mau apa? Langsir sepertinya ke arah sana biasanya sih. Saat ini pukul 8:25. Waktu jam keberangkatan kereta api Kertanegara. Saya masuk saja deh. Karena pintu yang belakang itu ditutup, saya lewat ekonomi 2. Berikut apa peta rute perjalanan dari Malang menuju ke Purwokerto seperti ini. Pukul 8:27 akhirnya kereta api Kertanegara diberangkatkan dari stasiun Kota Malang. Pada seat nomor 21A atau B ini untuk jarak kaki itu seperti ini ya pada umumnya kereta ekonomi. Beda ya sama seperti saya naik kereta Wijaya Kusuma yang wah kebetulan saat itu hoki banget dapat situ tuh yang luasnya itu bisa selonjor itu masih apa namanya masih sisa gitu loh. Seperti itu teman-teman. Jadi mentoknya itu hanya segini. Kemudian ada saku seperti biasa. Ini apa ini ya? Oh, ini barang saya tadi lupa. Terus ini ada kantong plastik. Kemudian ada meja mini dan stok kontak seperti ini. Itu saja sih teman-teman untuk fasilitas di seat nomor 21A atau B kereta api Kertanegara ini. Di atas juga ada CCTV, lampu penerangan, kompartemen untuk barang. Mentok sampai di sini seperti itu. Untuk keadaan pada pagi ini masih lengang untuk penumpang kereta api ini. Dari dulu saya kalau naik kereta api itu suka di seat kalau nggak paling depan atau paling belakang. Karena apa? Agar kalau saya misalkan mendokumentasikan perjalanan ini
agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Jadi saya juga apa ya, bisa enak gitu loh teman-teman. Pukul 8:55 kereta api Kertanegara berangkat dari stasiun Kepanjen. Untuk informasi bagi teman-teman semua, jika kalian bepergian membawa tas koper, itu jangan memilih seat nomor 19 hingga nomor 21. Karena apa? Itu space itu sangat sempit karena termakan oleh AC seperti itu. Sama halnya untuk seat nomor 1 sampai 3 sepertinya. Di sana itu juga sama-sama sempit di bagian atas. Jadi alangkah baiknya kalian bisa memilih nomor seat 4 sampai 18. Jadi itu masih luas, longgar. Kalian bawa koper, bawa kardus itu masih aman. Tapi kalau di seat yang di atasnya AC ini hanya cukup membawa tas ransel seperti itu. Nah ini, jadi jangan sampai salah pilih ya untuk kalian semua, biar perjalanan menjadi nyaman dan aman. Karena kalau koper tidak muat di sini, akhirnya kalian taruh di pintu belakang. Nah itu kan sangat riskan juga teman-teman. Sementara seperti itu informasi yang saya dapatkan. Pukul 9:55 kereta api ini telah sampai di stasiun Blitar. Tadi yang turun di stasiun Blitar cukup banyak sekali dari Malang tujuan Blitar naik kereta api Kertanegara ini. Kali ini berhenti di stasiun Kras. Stasiun Kras itu setahu saya ikut Kabupaten Kediri. Oh iya, benar itu palang pintu sudah menutup, berarti akan bersilang dengan kereta api. Oh ya itu teman-teman, kelihatan lampu sorot dari kejauhan, akan bersilang dengan kereta api dari arah utara menuju ke selatan. Pada pukul 10:59 kereta api Kertanegara telah sampai di stasiun Kediri. Pemberhentian biasanya 2-3 menit.
diberangkatkan dari jalur 2 karena saya mau naik lagi. Kalau duduk di seat dekat pintu ini, pintu belakang ini, memang itu seperti juru pintu, terutama jika pintunya itu susah dibuka. Jadi kita itu harus siap-siap membantu penumpang jika mau masuk atau keluar melewati pintu. Contohnya seperti ini ya. Ini saya buka kan? Nyantol. Contohnya seperti itu tadi. Buka handle seperti ini tuh terlalu sulit. Harus ditekan seperti ini. Nah, seperti ini. Baru bisa buka. Telah sampai di pertigaan Simpang Mengkreng atau Braan. Nah, ini Braan. Sebentar lagi akan masuk di stasiun Kertosono. Terpantau di sana itu jumlah penumpang cukup banyak teman-teman. Itu entah mau naik kereta api lokal atau bagaimana ya, itu cukup banyak sekali itu. Persiapan kembali di jalur 1, persiapan kembali di jalur 1 akan segera diberangkatkan kereta api Kertanegara. Iya, akan berangkat kembali. Kereta api Kertanegara yang masih berada di luar kereta, kami Yuk, Mas, kembali masuk. dalam kereta, serta kami himbau kepada kru kereta api. Mohon perhatian, kami informasikan kepada seluruh pelanggan kereta api Kertanegara yang kami hormati. Saat ini perjalanan kereta api Kertanegara telah tiba di stasiun Madiun. Pada pukul 12:30, kereta Kertanegara telah sampai di stasiun Madiun. Di stasiun Madiun ini juga ada waktu untuk pengisian air. Ini pengisian airnya sampai tumpah-tumpah teman-teman. Itu. Saya mau lihat ke gerbong belakang sana. Oh, nggak jadi. Ternyata mau berangkat, mau nyamperin teman saya tadi. Katanya naik Kertanegara juga, tapi ke Jogja. Mbak, permisi, tempat duduknya di mana? Oh, sini, kok sini. Mau mampir ke gerbong restoran, mau cari camilan sama teh panas. Saya mau ngecek dulu. Akhirnya ketemu teman saya. Iya, Kemana? Ya Mas Andra. Ya,
Kemana Mas Andra? Ke Jogja, gitu. Liburan ya? Tadi ini saya berlibur ke Solo naik Kertanegara, kebetulan bertemu teman satu geng di kantor bersama keluarganya. Nah, padahal ini tuh tidak sengaja teman-teman. Jadi tiba-tiba bertemu aja di dalam kereta. Yuk, sekarang kembali ke restorasi. Pengen beli makanan ringan. Seperti biasanya ya beli teh hangat gitu sih. Ini saya nyoba beli bakso, pentol bakso, mie dan tahu. Harganya 28.000 ini. Tadi masih nunggu sekitar 20-30 menit. Ya karena bentar lagi mau nyampe Solo balapan, harus segera disantap ini. Saya makan dulu ya teman-teman. Ini ada pelengkapnya berupa saus tomat, kecap, dan saus dan sambal saset. Tadi itu masuk freezer, jadi memang perlu waktu untuk menunggu. Tehnya enak. Ya udah mau sampai di stasiun Solo Balapan, jadi saya persiapan mau turun ya. Setelah tiba di Solo Jebres, ini Solo Jebres tuh, lah kok hujan teman-teman. Wah, bentar lagi akan sampai di stasiun Solo Balapan. Dengan tujuan yang pasti turun kenal. Sampai ketemu lagi ya. Tadi itu memang bener-bener gak sengaja, temen satu tongkrongan di kantor bisa bebarengan satu kereta itu. Karena satu keluarga ke Yogyakarta, saya ke Solo. Alhamdulillah jam 13:47 telah sampai di stasiun Solo Balapan. Saya mau keluar dulu ya, karena di sini cukup ramai teman-teman. Kita naik ke Skybridge. Saya ini baru pertama kali menginjakkan kaki ke kota Solo. Nah, kebetulan penginapan saya itu di sebelah sana, dekat dengan Terminal Tirtonadi Solo. Mengikuti jalan aja ini ke arah Skybridge. Livery kereta lebaran untuk tahun 2025 ini lucu-lucu ya. Kartun semua,
Tuh, ini yang lokomotif. Yang tadi itu kan pada rangkaian gerbong kereta api. Sekarang lanjut ke sana. Saya sendiri juga belum tahu ini tembusannya kemana. Jadi jalan ini itu jalan tembusan jika ingin ke Terminal Tirtonadi Solo. Tapi sangat sepi sekali teman-teman. Lorong ini. Ke sana nanti ada jalan ke sana seperti itu. Informasi dari petugas itu memang agak jauh. Cuman bisa cepat sampai di dekat Terminal Tirtonadi. Ini ya baru tahu saya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya telah tiba di penginapan. Kebetulan penginapan saya itu sudah saya sampaikan di video ini tadi, bahwa di antara stasiun Solo Balapan dan Terminal Tirtonadi Solo. Untuk review perjalanan saya dari Kota Malang hingga stasiun Solo Balapan tadi itu, menurut saya itu sesuatu yang unik dan lucu. Karena yang pertama, saya mendapatkan seat yang tanpa kaca, hanya di dinding. Ya memang yang saya tahu tadi di seat saya itu memang dikhususkan untuk lansia, ibu hamil, dan apa ya tadi ya, dua itu tadi. Istilahnya untuk seat yang prioritas. Ya mungkin seperti itu, akhirnya saya ditutup dinding tanpa kaca ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Terus yang kedua, di seat yang paling belakang itu otomatis seperti bertanggung jawab akan keluar masuk penumpang, karena pintu itu tidak dapat ditutup secara sempurna. Jadi selama perjalanan tadi saya itu menghitung sebanyak ya hingga 20-25 kali untuk menutup pintu seperti itu. Ya sesuatu yang unik sih menurut saya selama ini dalam perjalanan trip saya. Demikian teman-teman untuk perjalanan saya kali ini. Tunggu saja untuk perjalanan saya selanjutnya. Kurang tahu saya akan melakukan perjalanan kemana lagi untuk selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share tentunya jika itu memang bermanfaat. Oke, selamat sore teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.